Selamat pagi, kami dari Suara Tapian Channel mewawancarai Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Saat ini meluncurkan 2 bukunya. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi. Boleh cerita sedikit tentang peluncuran buku dan lagu perlindungan anak hari ini di Perpustakaan Indonesia, Jalan Merdeka Selatan? Ya, terima kasih. Ini kesempatan bagi saya untuk mengumumkan kepada publik, melaunching 2 buku yang sudah hampir 30 tahun sebenarnya menjadi cita-cita saya untuk menuliskan semua perkara-perkara anak-anak di Indonesia yang tentu saya secara pribadi dan bersama dengan Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus. Karena ada banyak persoalan-persoalan anak di Indonesia ini tidak mendapatkan perhatian, baik itu secara individu, dalam rumah tangga, bahkan dalam berinteraksi sosial, di sekolah, bahkan negara itu belum memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Dan tergugah dengan itu, dengan segudang masalah-masalah yang seringkali dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, ini betapa penting dituliskan supaya publik tahu apa yang sedang terjadi dalam dunia anak-anak. Inilah saya kira kesempatan diberikan tentu dengan doa anak-anak Indonesia sehingga lahirlah dua buku itu. Dan itu juga adalah salah satu perjuangan yang sangat berat. Ya, saya kira kawan-kawan penerbit juga memberikan masukan-masukan supaya ini bisa betul-betul terrealisasi, dan terrealisasi kira-kira pertengahan tahun lalu saya kira, yang seharusnya kita launching pada bulan Juni yang lalu, tetapi karena situasi COVID-19 yang begitu dahsyat, akhirnya kita hari ini dapat kesempatan. Bersamaan dengan itu juga adalah selain menulis buku itu, saya tuliskan juga perkara-perkara anak yang saya tangani supaya publik juga tahu, supaya anak-anak juga menyadari betapa anak-anak terlindungi. Maka saya menciptakan hampir 20 lagu-lagu anak, tetapi hari ini launching 5 lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sebagai bagian dari mensosialisasi hak-hak anak itu. Pak Aris sendiri yang mengarang lagu itu? Iya, saya mengarang lagu itu, dan 2 buku ini juga perjuangan cukup panjang ya. Lagu ini juga sebagai bagian dari membangun kesadaran dari rumah, di lingkungan sosial anak, di sekolah dan di tempat lain dengan lagu-lagu seperti itu. Bisa cerita Pak Aris 2 buku ini? Kira-kira apa 2 buku ini? Ya, buku ini sebenarnya buku yang pertama adalah rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang seringkali kita tangani ya, baik itu dalam tingkat lokal maupun nasional. Jadi pengalaman ini kita tuliskan dalam sebuah buku ini, tetapi ada 2 buku itu lebih pada tips bagaimana menerjemahkan isi dari buku yang pertama. Jadi itu adalah hubungannya buku pertama dengan kedua adalah bagian dari pengalaman empirik. Ini kumpulan kasus-kasus yang ada, lalu buku menjaga dan melindungi hak anak itu adalah tips untuk masyarakat, para pegiat, bahkan pemerintah untuk bisa menggunakan buku itu sebagai alat tolak ukur seperti itu, supaya kita tahu betul bahwa hak anak itu sudah tercapai atau belum. Kenapa harus di Perpustakaan Nasional, perpustakaan terbesar kita saat ini dibangun pemerintah ini? Iya, saya kira selain di toko-toko buku ya, supaya masyarakat bisa yang berkunjung di toko buku, dan itu ada di beberapa toko buku Gramedia ya? Gramedia, dan di toko-toko buku yang lain dia dijual ke lembaga-lembaga seperti kepolisian, para penyidik dan sebagainya. Itu kita lakukan dengan metode itu. Nah, hari ini launching itu mengapa di Perpus Nasional ini, supaya itu terdokumentasi di sini sehingga publik bisa membaca secara gratis dan sebagainya, supaya terinspirasi bagaimana masyarakat yang peduli dengan anak-anak itu betul-betul secara konkret memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Pak Aris, sejak Komnas Perlindungan Anak berdiri, sepertinya tidak pernah selesai tugas dari Komnas Perlindungan Anak. Malah kita lihat makin besar tanggung jawab dan makin besar perkara-perkara anak. Bung, persoalan anak tidak akan selesai kalau itu tidak dilakukan secara bersama-sama, membangun kesadaran, mengkontrol diri bahwa anak itu sekali lagi harus betul-betul sungguh-sungguh diletakkan sebagai anugerah Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita keluarga itu istimewa. Oleh karena itu tindakan-tindakan
kewajiban-kewajiban kita untuk melindungi anak harus istimewa juga, karena dia hanya sekedar dititipkan sebagai anugerah Tuhan. Jadi itu saya kira prinsip dasar. Maka saya menulis buku ini adalah bagaimana saya bersama dengan anak-anak di Indonesia itu dengan setulus hati. Itu iman percaya saya, ya. Ketika iman percaya saya tergerak, maka apapun tantangannya saya akan mampu menembus batas itu. Terakhir Pak Aris, Anda kan sudah banyak mengadvokasi ke lapangan, terjun ke kampung-kampung, bahkan sampai ke pedalaman, menulis setiap hari perkara anak ini, tapi belum begitu booming, artinya pemerintah belum begitu masif merespon. Apa himbauan terakhir dari Ketua Komnas Perlindungan Anak? Saya kira ini selain saya secara teologis, ya, saya iman percaya, dan semua orang saya kira rindu bagaimana memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Kadang-kadang ada ketidakmampuan, kemudian keterbatasan pengetahuan dan sebagainya. Himbauan saya adalah anak adalah generasi penerus bangsa, anak adalah generasi keluarga. Oleh karena itu, selamatkan anak-anak Indonesia itu, pasang hati, pasang mata dan telinga untuk anak-anak Indonesia. Berikan yang terbaik bagi anak Indonesia, karena anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Terima kasih Pak Aris. Demikian wawancara kami dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia di Suara Tepian. Terima kasih, selamat pagi.